Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai dari request yang pertama. Request yang pertama adalah, kita akan lihat bersama-sama ya. Tadi terakhir sampai di mana? Oke, sampai di Dita sudah dari Virgo 88. Request lagi dong, apakah dia benar-benar sibuk kerja atau dia sedang milih sibuk dengan yang lain? Oke. Fokus ya. Fokus ya. Sekarang kita bayangkan si dia, Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah saat ini si dia sedang sibuk kerja atau si dia fokus dengan yang lain? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia sibuk kerja atau si dia sibuk dengan yang lain? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, apakah si dia sibuk kerja atau si dia sibuk dengan yang lain ya? Oke, yang memilih kartu yang pojok ini ya. Si dia sibuk kerja atau sibuk dengan yang lain? Kartu 9 won lebih ke arah sibuk untuk memperbaiki sesuatu yang kurang tepat atau sesuatu yang salah, dan ini bukan ke arah hubungan, tapi bisa saja memang dia memang disibukkan oleh pekerjaannya ya. Yang ini lebih ke arah memang sibuk kerja. Sedangkan yang memilih kartu tengah, yang lebih banyak waktu dengan orang-orang terdekat. Jadi yang ini lebih bisa mungkin sibuk dengan keluarga atau mungkin sibuk dengan yang lain ya. Yang pasti ini bukan pekerjaan. Sedangkan yang paling pojok kiri, yang ini bersabarlah, memang dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, karena nanti setelah pekerjaannya sudah lebih senggang, dia akan lebih banyak punya waktu untuk kamu ya. Dua ini pekerjaan, yang ini memperbaiki, yang ini memang banyak harus dikerjakan. Sedangkan yang ini sibuk dengan orang dekat atau keluarga atau mungkin sibuk dengan yang lain ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali. Dari Metro Love. Terima kasih Kak Tarotku udah dibacakan readingnya. Tiap hari, tiap malam dia hubungi saya. Apakah dia nanti akan setia selamanya setelah dia menikahi saya, dan apakah betul dia dan keluarganya akan datang Desember ini? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Apakah benar setelah menikah dia akan setia? Dan apakah benar Desember dia dan keluarganya akan datang? Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia akan setia selamanya setelah menikah? Dan apakah betul Desember ini dia dan keluarganya akan datang? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah nanti setelah menikah dia akan setia? Dan apakah betul bulan Desember dia dan keluarganya akan datang? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kanan ya. Kita lihat bersama-sama. Kartu 3 won lebih ke arah setelah menikah pun belajarlah menerima bahwa dia memang setia, dan bisa jadi di bulan Desember ini dia akan datang, atau mungkin ada sedikit kemunduran waktu datang, tapi dia dan keluarganya memang akan datang ya. Yang ini memang kedatangan, dia akan setia, hanya saja mungkin ada penundaan waktu ya. Ini yang memilih kartu tengah, nggak usah berpikir terlalu jauh nanti setelah menikah, tapi lihatlah sekarang dia punya indikasi nggak setia nggak. Kalau dari sekarang aja sudah kelihatan indikasi nggak setia, berarti setelah menikah nanti akan jauh lebih tidak setia. Seringkali sebelum menikah kita berpikir, nanti kalau aku menikah pasanganku akan jadi lebih baik lagi. Namun yang terjadi di dunia realita adalah setelah menikah, kalau sekarang nilainya 9, nanti akan turun ke 7 atau ke 6. Jadi akan ada penurunan ya. Yang ini nggak perlu melihat terlalu jauh, lihat responnya sekarang, apakah akan datang atau tidak, itu pun juga mulai kelihatan jelas sekarang ya. Dan ini lebih cenderung ke arah tidak ya. Tapi ini yang memilih kartu paling kanan. Yang ini juga ke arah jangan berharap terlalu banyak, karena bisa jadi harapan-harapan itu nantinya akan pupus begitu saja. Karena 7 cup ini memberikan sebuah simbol keinginan yang begitu banyak hanya akan menjadi sebuah ilusi yang tidak nyata ya. Oke, Tarot lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah request dari Henilina. Terima kasih atas readingnya.
Terima kasih atas readingnya kak. Alhamdulillah kartu yang aku pilih jawaban yang aku harapkan. Semoga sukses selalu, amin. Terima kasih. Dari Serena Angel, request kak, apa dia setia selamanya sama aku? Oke, siap ya. Kembali tentang kesetiaan. Fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia setia selamanya denganku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia selamanya setia denganku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Yang memilih kartu yang ujung ini, apakah dia akan setia selamanya? Kartu Queen of Pentacles sebenarnya lebih ke arah jawaban tidak ya. Akan ada banyak masa di mana nantinya kamu lebih banyak sendirian dan gak bersama dia. Bisa jadi dia punya kesibukan lainnya, entah pekerjaan atau kedekatan dengan yang lain. Yang ini dikasih gak setia ya. Sedangkan yang memilih kartu tengah, dia setia hanya saja kamu dan dia seringkali sibuk memperdebatkan dia setia atau tidak. Namun sebenarnya dia setia ya. Ini yang memilih kartu paling kanan atau paling kiri dari sudut pandang sana. Yang ini juga ke arah setia, tapi waspadai godaan dari masa lalu. Kalau orang baru itu tidak mengganggu dia, tapi orang masa lalu bisa sedikit mengganggu hatinya ya. Yang ini kurangi berdebat dan ingatkan dia untuk tidak gampang terbawa atau tergoda oleh orang-orang atau teman-teman terdekatnya ya. Karena ketidaksetiaan yang ini lebih hadir dari teman-teman terdekat, yang ini dari orang masa lalu. Yang ini memang dari dianya yang gak setia ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Virgo 88, terima kasih banget sudah dibacain. Semoga selalu sukses selalu dan selalu resonate banget. Terima kasih. Selanjutnya dari Mia Heriani. Belum termunculkan ya komennya dari Mia Heriani. Bang, tolong readingkan, ada nomor WA baru masuk. Apakah itu sang mantan yang kepoin statusku dan maksud dia apa? Oke, fokus ya. Fokus, bayangkan si dia. Apakah nomor WA baru yang masuk ini adalah mantan? Apa maksud dia? Sekali lagi, fokus bayangkan si mantan ya. Apakah nomor WA yang baru masuk ini adalah si dia, mantan? Dan apa maksud dia ya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling ujung, kita lihat bersama-sama. Ini adalah orang yang sudah move on dari masa lalu. Yang ini bisa jadi si mantan. Kenapa dia kepoin aku? Ya hanya ingin tahu saja, tidak ada maksud untuk menjalin relasi ya. Hanya ingin sekedar tahu saja, tapi tidak ada maksud untuk punya relasi khusus. Hanya sedikit mencari tahu tentang kita ya. Ini yang memilih kartu tengah. Yang ini 9 sword. Apakah si mantan? Yang ini memang mantan. Kenapa dia kepoin kita? Karena dia selalu kepikiran tentang kita ya. Ini karena dia kepikiran kita, dia berusaha nyari informasi tentang kita. Yang ini juga ada harapan bahwa ini adalah si dia, si mantan. Kartu star juga simbol harapan. Dan tujuannya apa? Mungkin tujuannya adalah ingin bisa menjalin relasi lagi dengan kita ya. Yang dua ini, yang ini kepikiran, ini jalin relasi. Yang ini hanya ingin sekedar tahu saja, nggak ada maksud jalin relasi. Tapi tiga-tiganya ini adalah mengarah kepada si dia yang menghubungi kamu dengan nomor WA baru ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Nanti untuk para sahabat yang sudah di like, di komen, berarti sudah tarotku buatkan videonya ya. Dari Serena Angel, terima kasih sudah dibacakan. Sukses selalu kak. Terima kasih kembali. Dari Lisnawati, nomor 2, request ya mas. Firasatku mengatakan dia hanya mencintai uangku saja, bukan diriku. Apakah benar? Terima kasih mas, good luck. Oke, fokus ya. Bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah si dia hanya mencintai uangku saja? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia hanya mencintai uangku saja? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke,
yang memilih kartu sudut ini ya. Apakah dia hanya mencintai uangku saja? Kartu Page of Swords lebih ke arah jawaban iya, memang dia hanya mencintai uang kita saja ya. Yang ini ke arah iya, sedangkan yang memilih kartu tengah, yang ini tidak, karena sebenarnya secara materi dia sebenarnya tidak menginginkan itu dari kita. Dia hanya menginginkan orang yang bisa ada di hatinya, bisa mengisi kekosongannya, bisa saling berbagi perasaan. Yang tengah bukan karena uang ya. Sedangkan yang paling kanan tidak 100% karena uang, tetapi ada juga bagian mungkin sekitar 70-80% karena uang, 20-30% memang karena perasaan ya. Kalau yang ini memang karena uang ya. Oke, lanjutkan kembali. Request selanjutnya adalah dari Indah Libra. Saya hadir tarotku, terima kasih bacaan tarotnya, semoga sukses sahabat tarotku. Bisa buat soalan dengan pertanyaan, adakah dia akan membuka hatinya untukku? Oke, pertanyaannya adalah adakah dia akan membuka hatinya untukku? Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, adakah si dia akan membuka hatinya untukku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, adakah si dia akan membuka hatinya untukku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu sudut sini, adakah dia akan membuka hatinya kembali untukku? Kartu Page of Wands ini lebih ke arah jawaban iya, hanya saja memang harus sangat sabar ya. Urutannya adalah Page, Knight, Queen, dan King. Page ini masih sangat awal, selama kita mau sabar, dia akan membuka hatinya untuk kita ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini juga sama, ini juga simbol kesabaran. Kekuatan yang sebenarnya adalah sabar yang tanpa batas. Jadi kalau benar-benar bisa sabar, dia akan buka pintu hatinya untuk kita ya. Sedangkan yang paling kanan, yang ini ke arah tidak, karena dia udah move on ya. Page of Wands yang ini lebih ke arah move on. Kartunya terbalik ya. Oke. Yang ini selama kita sabar dia akan membuka hati. Yang ini juga karena kesabaran dia akan membuka hatinya. Sedangkan yang ini dia udah move on, dia udah ngelangkah ya. Ini iya, yang ini enggak ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Dari Dita Dita, terima kasih banyak sudah dibacakan Kak, semoga sukses. Terima kasih kembali. Dari Linda Libra, makasih readingnya udah dibacakan, pilih nomor 2. Oke, terima kasih. Dari Dita Dita kembali, Kak request lagi, saya itu suka sama seseorang. Nah, apakah dianya juga suka sama saya, ataukah cintaku bertepuk sebelah tangan? Terima kasih Kak. Oke, ini untuk para sahabat yang kira-kira mencintai seseorang dan gak tahu kira-kira dia suka juga gak ya sama kita, ataukah hanya sepihak saja. Fokus ya, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia juga cinta saya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia juga cinta saya? Oke, kita ulangi sekali lagi. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah si dia juga cinta saya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah si dia juga cinta kita? Kartu Knight of Swords lebih ke arah jawaban iya, dan bahkan dia akan bisa segera dengan berani menunjukkan perasaannya ya. Ini iya, yang ini dia juga suka. Mungkin besar sukanya apakah sebesar kita atau tidak, ini masih kita belum tahu, tapi yang pasti dia juga punya rasa pada kita ya. Ini yang paling kanan, dan yang ini bahkan sudah sejak lama dia punya rasa sama kita. Hanya saja mungkin dia nggak berani ekspresi itu. Tiga-tiganya positif ke arah dia juga punya rasa ya. Jadi yang ini nggak ada yang bertepuk sebelah tangan cintanya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Dari Heni Indriati Putri, apakah mereka yang pernah menyakiti kita di masa lalu sedang menjalani karmanya atau baru akan menemui karmanya? Oke, fokus pada orang-orang tersebut ya. Fokus pada orang-orang tersebut. Apakah mereka yang menyakiti kita di masa lalu sedang menjalani karmanya atau baru akan menerima karmanya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah mereka yang pernah menyakiti kita di masa lalu sedang menjalani karmanya atau baru akan menerima karmanya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya.
Oke, yang memilih kartu sudut sini, apakah sedang menjalani karmanya atau baru akan memulai karmanya? Kartu The Fool lebih ke arah suatu awal, jadi ini memang baru saja memulai ya. Sedangkan yang ini juga masih awal, yang ini juga baru memulai. Page itu kartu awal, The Fool juga kartu awal. Sedangkan yang paling kanan, dia sedang berproses menjalani karmanya ya. Karena kartu Hangman sedang digantung terbalik, mungkin sudah 50% diselesaikan, tapi masih proses ya. Ini awal, yang ini masih proses ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Gabung barangkali aku nikah tahun ini. Oke, dari Lina. Kemudian dari Seputih Salju, amin amin ya Allah, selalu positif requestnya, sukses selalu bosku. Mau request lagi bosku, sukses selalu. Oke, silahkan. Dari Tina Muslimah, terima kasih sudah dibacakan kak, semoga semakin tambah sukses. Terima kasih. Makasih Mas Tarot, resonate semua. Nomor 2 dari Handayani, terima kasih. Dari Andi BT nomor 2, oke. Dari Ningtyas Handayani, request dong kak, ciri-ciri jodohku lebih muda atau lebih tua? Oke, fokus ke diri ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, ciri-ciri jodohku lebih muda atau lebih tua? Oke, sekali lagi, tanyakan dalam hati, ciri-ciri jodohku lebih muda atau lebih tua? Oke, tarotku tebar kartunya ya. Oke, mohon maaf ada yang terbalik kartunya. Tarotku ulangi kembali ya. Tarotku ulangi kembali. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri jodohku lebih muda atau lebih tua? Fokus ya. Fokus, tanyakan dalam hati, ciri-ciri jodohku lebih muda atau lebih tua? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, ciri-ciri jodohku lebih muda atau lebih tua? Oke. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, kita mulai. Oke, yang memilih kartu paling sudut sini, lebih muda atau lebih tua? Kartu Nine of Wands karena dia lebih ke arah akhir, yang ini lebih ke arah orang yang sudah lebih berpengalaman, bisa jadi usia sama atau lebih tua ya. Yang ini lebih sama atau lebih tua. Sedangkan yang memilih kartu tengah, yang ini juga lebih ke arah sama atau lebih tua di kartu 10 pentakel ya kan. Sedangkan yang paling kanan, yang ini juga sama atau lebih tua. Tiga-tiganya usia sama atau lebih tua ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Dari Ambon X-Friend, welcome to my channel tarotku. Like readingnya kakak, request kakak, adakah rasa menyesal bila dia menjalin hubungan denganku? Oke, fokus ya. Bayangkan si dia. Sekarang tanyakan dalam hati, apakah ada rasa menyesal jika dia menjalin hubungan denganku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ada rasa menyesal jika dia menjalin hubungan denganku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke. Yang memilih kartu paling kiri, apakah ada rasa menyesal jika dia menjalin hubungan denganku? Kartu 4 won lebih ke arah selama hubungan ini punya tujuan, punya ujung yang jelas, dalam artian jenjangnya bisa semakin serius, dia nggak ada rasa nyesal sama sekali. Tetapi jika hubungan ini tidak memberikan tujuan yang serius, ini akan menghasilkan sebuah penyesalan ya. Ini yang memilih kartu tengah, yang ini lebih ke arah ada penyesalan karena dia merasa ada sesuatu yang kurang tepat atau salah di hubungan ini ya. Sedangkan yang memilih kartu paling kanan, yang ini juga ada perasaan menyesal, dan perasaan menyesal ini ditimbulkan oleh suara-suara atau omongan-omongan dari orang-orang yang berada di sekeliling dia. Bisa keluarganya, bisa sahabatnya, bisa teman-temannya. Itu yang membuat dia akhirnya memiliki rasa penyesalan ya. Yang ini jika tujuannya tidak jelas dia bisa nyesel, tapi kalau tujuannya jelas ini bagus. Yang ini ada penyesalan karena dia rasa ada sesuatu yang salah. Yang ini cukup banyak hasutan dari orang-orang yang berada di sekeliling ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya dari Sahrul Arifin, request lagi kak tarotku, kenapa ya setiap saya pacaran tidak pernah awet, tidak langgeng, sehingga mantanku selalu selingkuh dan memilih orang lain daripada diriku. Oke, kenapa setiap kali menjalin hubungan selalu diselingkuhi ya? Fokus ke diri kali ini, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, kenapa setiap kali menjalin relasi pasanganku selalu menyelingkuhi aku?
Sekali lagi tanyakan dalam hati, kenapa setiap kali menjalin relasi pasanganku selalu menyelingkuhi aku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kita lihat bersama. Mohon maaf, bukan paling kiri tapi paling sudut sini ya. Kenapa setiap kali punya hubungan aku selalu diselingkuhi? Kartu 9 sword sebenarnya mengindikasikan karena terlalu banyak beban yang kita pikirkan sendiri dan akhirnya kita nggak bisa komunikasi baik dengan pasangan kita. Kita sibuk menyimpan semuanya sendiri, kita sibuk juga mencurigai dia. Misal dia terlambat pulang, ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, tapi kita sibuk, kita marah, kita ngomong, kamu pasti selingkuh, kamu pasti ini, dan bermacam-macam. Akhirnya kita nggak bilang perasaan sebenarnya kita, bahwa kita kangen sama dia, pengen ditemenin sama dia, itu kita nggak sampein. Yang kita sampein hanya amarah kita. Hal-hal seperti ini, kepikiran-kepikiran kita yang tidak nyata ini, kalau kita luapkan kepada dia, ini membuat dia menjadi nggak nyaman dan akhirnya malah memilih orang lain ya. Ini penyebabnya murni di kita karena pikiran-pikiran kita yang berpikir hal-hal yang tidak nyata ya. Yang memilih kartu tengah, yang ini juga lebih ke arah kita, kenapa kita dikhianati, karena kita sering mengkhianati perasaan kita sendiri. Contoh, marah nggak bilang, sedih nggak bilang, ditanya perasaannya apa, nggak apa-apa kok, fine, tapi sebenarnya kecewa nggak disampein. Saat kita mengkhianati diri kita, otomatis orang di lingkungan kita pun bisa mengkhianati kita. Karena dunia di luar kita sebenarnya tidak lain adalah cermin dari apa yang ada dalam diri kita. Saat kita sudah bisa membahagiakan perasaan kita, secara otomatis orang yang berpasangan dengan kita akan juga membahagiakan kita. Ingat, kita nggak bisa rubah orang lain, tapi kita selalu bisa kapanpun merubah diri kita untuk lebih menghargai perasaan kita ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Kalau yang tadi fokusnya karena diri, kalau yang paling kanan ini memang beberapa kali memiliki hubungan dengan pasangan yang memang dia tidak berpikir jangka panjang dan hanya mau senang sesaat. Ada tawaran hubungan lain, memang dia memilih yang lain. Yang ini penyebabnya bukan karena dari diri kita, tapi memang pasangannya yang kurang begitu oke. Sedangkan yang dua ini karena dari diri ya. Untuk yang ini, setelah memang pasangan ada indikasi kurang baik, mending segera move on. Jernih dulu, nanti setelah berpisah. Ingat, setelah berpisah jika mengalami kondisi ini, usahakan sekitar 1 tahun fokus ke diri, tidak usah menjalin relasi dulu. Pahami diri benar-benar, pahami perasaan benar-benar. Setelah hati menjadi lebih baik, setelah luka-lukanya sembuh, baru mulai. Ingat, jangan menyembuhkan luka karena berpisah dengan cara menjalin hubungan lain, tapi nikmati lukanya, nikmati rasa sakitnya, biarkan sembuh, baru jalin relasi baru ya. Oke, tarot lanjutkan kembali. Malam kak, file nomor 1 kak, dari Harahap Margana. Kemudian kembali dari Harahap Margana, kak, apakah dia akan serius tentang hubungan ini ke jenjang yang lebih serius? Oke, fokus ya, bayangkan si dia. Apakah dia akan serius tentang hubungan ini ke jenjang yang lebih serius? Oke, sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia akan serius tentang hubungan ini ke jenjang yang lebih serius? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1 2 3. Oke, ada 3 buah kartu. Pilih satu yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu sudut sini, apakah hubungan ini akan berjalan ke jenjang yang lebih serius? Kartu 8 sword sebenarnya akan berjalan serius, hanya jalannya pelan. Kenapa? Karena sebagian masa lalu, baik mungkin dari kita ataupun dari dia, masih cukup mengganggu dan menjadikan pertimbangan kita untuk melangkah maju dengan cepat. Ini akan melangkah ke arah yang serius. Hanya saja jika kita masih terbeban masa lalu atau terbawa masa lalu, ini perjalanannya akan sangat pelan sekali. Gak ada salahnya komunikasikan. Ingat, hubungan yang sekarang jangan dibandingkan dengan hubungan lalu. Dia yang sekarang jangan dibandingkan dengan dia yang lalu ya. Karena jika tidak, bisa mengarah serius tapi pelan jalan hubungannya ya. Yang ini kartu star atau kartu bintang, ini adalah sebuah harapan untuk bisa ke jenjang yang lebih serius. Namun di kartu star, saat nanti sudah ada tanda-tanda dia mengajak serius, sanggupi, jangan ditunda-tunda. Karena star ini juga merupakan indikasi jika kita nggak ambil bintangnya, bintang bisa jadi bintang jatuh, harapannya bisa hilang. Jadi saat ada kesempatan, ambil langkahnya, jangan ragu ya. Ini yang memilih paling kanan, yang ini lebih ke arah tidak ke arah yang serius karena masih ada hubungan-hubungan lain yang mengganggu di hubungan kalian, atau ada masa lalu menyakitkan yang mengganggu di hubungan kalian ya. Dua ini bisa serius, yang ini ke arah tidak ya. Oke, untuk request-requestnya sudah semuanya.
Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Dan untuk para sahabat, ingat yang baru pertama kali main kesini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Terima kasih.